Assalamualaikum, kembali lagi di mata pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas materi tentang asam dan basa. Nah, bagaimana sih suatu larutan yang dikatakan asam dan larutan yang dikatakan basa? Nah, kalian pernah nggak nih makan buah jeruk atau makan buah lemon? Nah, kalau kalian pernah makan, gimana sih rasanya jeruk dan lemon? Jeruk dan lemon itu rasanya pasti berasa asam. Nah, kenapa jeruk dan lemon ini berasa asam? Karena di dalam kandungan jeruk dan lemon dia mengandung yang namanya senyawa asam. Ingat ya. Nah, kemudian pernah nggak nih sewaktu-waktu kalian tuh mandi, tetapi tiba-tiba sabun dan sampo kalian ini nggak sengaja kemasuk di dalam mulut kalian. Nah, rasanya gimana tuh? Apakah rasanya manis? Nggak ya. Sabun dan sampo ketika masuk ke dalam mulut rasanya itu pahit. Dia berasa pahit. Nah, kenapa dia sampo dan sabun ini berasa pahit? Karena di dalam kandungan sampo dan sabun itu mengandung senyawa yang namanya senyawa basa. Jadi bisa dibedakan ya. Oke, jadi berdasarkan sifat keasamannya, maka larutan itu dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adalah larutan asam. Larutan asam ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama dia adalah bersifat asam, kemudian dia korosif. Korosif itu dia dapat merusak logam gitu ya, atau dapat menyebabkan perkaratan suatu logam. Kemudian senyawa asam dia memiliki pH kurang dari 7 ya. Kemudian yang kedua ada larutan basa. Larutan basa ini ciri-cirinya dia bersifat basa atau berasa pahit juga tadi ya. Kemudian dia teksturnya itu ketika dipegang dia licin. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri dari basa. Kemudian dia juga kaustik. Kaustik itu yaitu dapat merusak kulit atau dapat menyebabkan gatal pada kulit. Seperti itu efek samping dari senyawa basa. Kemudian pH senyawa basa itu lebih dari 7. Jadi yang pH-nya 8, 9, 10 dan seterusnya itu termasuk ke dalam golongan senyawa basa. Kemudian yang terakhir ada juga senyawa yang dia tidak bersifat asam dan juga tidak bersifat basa. Maka suatu larutan itu dinamakan larutan netral. Jadi dia tidak merupakan basa maupun asam gitu ya. Dia memiliki pH yaitu pH-nya sama dengan 7. Jadi suatu senyawa apabila memiliki pH sama dengan 7 maka dia dinyatakan senyawa netral. Oke ya, bisa dipahami? Kan kita sudah bahas ya ketika suatu senyawa itu dikatakan asam apabila dia berasa asam gitu ya. Kalau basa ketika dia berasa pahit. Kalau netral berarti dia tidak berasa apa-apa atau netral gitu ya. Tetapi konsep ini tidak bisa kita gunakan untuk semua larutan ya, apalagi larutan yang ada di laboratorium ya. Jadi tidak bisa suatu senyawa itu diidentifikasi apakah dia asam atau basa dengan cara mencicipinya, karena itu cukup berbahaya karena ada beberapa senyawa yang berbahaya ya dan tidak dianjurkan dan sangat dilarang untuk dicicipi gitu ya. Jadi jangan coba-coba ketika kalian penasaran nih di laboratorium ini senyawa apa ya, asam atau basa, kemudian kalian cicipi. Nah, itu tidak dibolehkan gitu ya. Selanjutnya, berdasarkan teori asam basa, terdapat 3 teori yang menjelaskan terkait asam basa ini. Yang pertama ada teori Arrhenius. Teori ini nanti yang akan mendasari perhitungan pH dan pOH-nya nanti ya. Nah, menurut Arrhenius, asam itu dikatakan asam apabila zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Jadi, suatu senyawa asam harus memiliki atom H dalam senyawanya ya. Contohnya ada HCl, asam klorida, terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Contoh lain ada HCN, asam sianida. HCN jika dilarutkan dalam air maka dia akan terionisasi menjadi H+ dan Cn-. Ya. Selanjutnya masih di teori Arrhenius, basa. Seperti apa sih yang dikatakan basa? Basa adalah zat yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-.
Jadi di dalam senyawa basa harus memiliki atom atau senyawa OH ya dalam senyawanya. Contohnya ada NaOH, natrium hidroksida. Apabila dilarutkan dalam air, maka ia akan terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Kemudian contoh lainnya ada KOH, kalium hidroksida. Jika dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi menjadi K+ dan OH-. Jadi syaratnya harus ada OH-nya ya. Maka yang ada OH-nya dikatakan basa. Kalau ada H-nya dikatakan asam. Teori yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Teori ini lahir karena adanya kelemahan dari teori Arrhenius, di mana Arrhenius mengatakan bahwa senyawa asam itu harus mengandung atom hidrogen agar dia nantinya menghasilkan ion H+. Begitupun dengan basanya ya. Basa harus mengandung ion hidroksida atau OH sehingga dia dapat menghasilkan ion OH-. Tetapi ada basa yang tidak dapat menghasilkan OH- dalam air. Menurut Bronsted-Lowry ya, contohnya ada HCl dengan NH3. NH3 ini termasuk senyawa basa, tetapi dia tidak mengandung atom OH- gitu ya. Jadi, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu zat yang bertindak sebagai donor proton. Donor proton artinya dia memberikan protonnya. Memberikan proton kepada siapa? Memberikan proton kepada basa. Ya, kemudian basa adalah zat yang bertindak sebagai akseptor atau penerima proton. Penerima proton dari asam tadi gitu ya. Jadi kalau dalam reaksi Arrhenius tadi senyawa asam dan senyawa basa itu dibedakan gitu ya reaksinya. Tetapi kalau dalam Bronsted-Lowry ini asam dan basa harus dalam satu reaksi. Karena apa? Karena adanya tadi serah terima proton. Contohnya di sini ya, ada reaksi HCl bereaksi dengan NH3 membentuk Cl- dan NH4+. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah ada keadaan awal yaitu di ruas kiri dan ada keadaan akhir atau produk yang ada di ruas kanan. Ya, jadi harus diperhatikan. Di sini kalau kita lihat HCl awalnya pada keadaan awal HCl hanya ada satu gitu ya. Kemudian pada keadaan akhir hanya berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 1. Jadi hanya sisa Cl-. Nah kemudian NH3 pada keadaan awal hanya ada 3. Tetapi pada keadaan akhir NH3 menjadi NH4+. Artinya di sini bertambah 1 H gitu ya, atau 1 atom H. Nah dari reaksi ini ada yang berkurang dan ada yang bertambah, dapat kita ketahui berarti HCl dan NH3 ini berperan sebagai apa? HCl tadinya yang awalnya hanya 1 gitu ya, berkurang berarti dia mendonorkan atau memberikan hanya gitu ya. Berarti yang berkurangnya berarti HCl di sini berperan sebagai asam. Kemudian NH3 yang awalnya dia tadi hanya 3, kemudian dia menjadi NH4+, berarti dia menerima H gitu ya. Berarti NH3 di sini termasuk basa. Ya. Kalau kita lihat berarti HCl ini tadi hanya didonorkan kepada NH3 sehingga terbentuklah NH4+. Nah, sekarang HCl dia berperan sebagai asam. Berarti hasilnya dia akan berperan sebagai basa konjugasi. NH3 di sini basa, maka pada keadaan akhirnya NH4+ ini berperan sebagai asam konjugasi. Nah, biasanya pada soal disuruh cari tuh tentukanlah pasangan asam basa konjugasinya. Nah, yang mana pasangan asam basa konjugasi? HCl dengan Cl- ini termasuk pasangan asam basa konjugasi. NH3 dengan NH4+ itu termasuk pasangan juga ya, pasangan basa dan asam konjugasi.
Kalau ditanya pasangan asam konjugasi, asamnya adalah HCl, kemudian basa konjugasinya adalah Cl-. Seperti itu. Teori yang ketiga yaitu teori Lewis. Teori ini lahir karena dia ingin memperbaiki teori yang sebelumnya ya, dimana tadi di Bronsted Lowry dikatakan bahwa suatu asam itu harus mendonorkan H+-nya gitu ya. Padahal menurut Lewis ada asam yang tidak memiliki H+ atau ada asam yang tidak memiliki ion H+. Contohnya di sini ada NH3 dengan BF3. NH3 kita sudah ketahui ya tadi di reaksi sebelumnya bahwa NH3 ini termasuk senyawa basa. Nah, di sini BF3 adalah senyawa asam. Padahal dia tidak memiliki ion H+ tadi ya. Jadi, menurut Lewis, asam itu adalah akseptor atau penerima pasangan elektron. Ya. Jadi kebalikannya dari Bronsted Lowry tadi, tetapi yang dia terima adalah pasangan elektron ya. Kemudian basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron. Ada syarat biar lebih mudah gitu ya kita untuk menentukan yang mana basa, yang mana asam. Syarat untuk menentukan basanya lebih mudah adalah yang pertama, basa itu kalau dia dalam suatu reaksi dia memiliki PEB atau pasangan elektron bebas. Kemudian apabila dia dalam bentuk ion, basa itu adalah senyawa atau ion yang bermuatan negatif. Negatif karena dia memiliki kelebihan elektron. Oleh karena itu harus didonorkan. Ya. Nah, di sini contohnya NH3 bereaksi dengan BF3. Nah, kalau kita uraikan, ingat ya struktur Lewis kemarin ya pada ikatan kimia. NH3 ini kalau kita buat struktur Lewisnya menjadi gini ya, ada dua pasangan elektron bebas atau dia tidak berikatan. Nah, sekarang kita lihat yang BF3. BF3 kalau kita lihat di sini ya, BF3 ini sebetulnya dia tidak oktet gitu ya. Ingat kalau oktet kemarin dia punya 8 elektron. Sedangkan B di sini hanya 6 elektron saja. Nah, oleh karena itu elektron bebas pada NH3 ini tadi nanti akan didonorkan kepada BF3 agar dia menjadi oktet, sehingga terbentuklah ikatan koordinasi menjadi NH3 BF3. Nah, sekarang kita lihat siapa yang mendonorkan pasangan elektronnya. NH3. Pendonor pasangan elektron di sini dia bersifat basa. Sedangkan yang menerima siapa? BF3. Yang menerima pasangan elektron dia akan berperan sebagai asam. Ya. Nah, sekarang contoh lain lagi. Jika dia dalam ion gitu ya. Misalnya di sini ada reaksi Na+ dengan Cl- membentuk NaCl. Nah, ingat tadi syaratnya. Yang bermuatan negatif maka dia akan berperan sebagai basa. Berarti Cl- di sini dia basa. Karena dia kelebihan elektron maka dia akan mendonorkannya kepada Na+. Berarti Na di sini dia menerima elektronnya, berarti Na berperan sebagai asam. Ya. Oke, sampai di sini dulu materi konsep asam basa. Semoga bermanfaat dan terus semangat belajar. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.